hubungan bisnis yang kita buat atau kita kembangkan bersama pelanggan tersebut, itu pertama harus mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sudah memahami apa kebutuhan bisnis dan apa kebutuhan dari pelanggan tersebut? Nah, pelanggan ini pengertiannya ada dua macam. Satu tadi yang bersifat korporasi, misalnya kita bicara Unilever, ya kita tahu tidak apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan mereka dalam rangka untuk mensejahterakan karyawan dari aspek kesehatan. Nah, kita juga harus bisa benar-benar memahami itu. Kemudian yang kedua, menciptakan value proposition yang kuat. Apa itu value proposition? Value proposition adalah penawaran atau nilai yang kita berikan yang menjadi diferensiasi antara rumah sakit Muhammadiyah dengan rumah sakit yang lain. Apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka? Nilai apa kelebihannya? Apakah hanya karena nilainya murah? Tadi kita bicara mengenai marketing mix tadi, ya. Apakah karena harga jasanya murah? Apakah karena pelayanannya yang bagus? Apakah karena kemudahan dalam proses? Apakah karena tempatnya yang bagus? Dan seterusnya. Nah, ini kita interkorelasikan juga dengan yang namanya bauran pemasaran tadi. Jadi kita sebelum menciptakan bauran pemasaran, sebaiknya kita juga harus tahu dulu apa kebutuhan dari customer. Dari kebutuhan customer tersebut, kita bisa menciptakan value proposition yang akan kita tawarkan. Jadi jangan pernah kita menawarkan sesuatu dari perspektif kita. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh Unilever misalnya, oleh perbankan misalnya, oleh asuransi misalnya. Ya, karena mereka saya yakini memiliki kebutuhan yang berbeda. Dari situlah kita bisa mengembangkan nilai-nilai paket-paket yang bisa kita tawarkan. Kemudian berikutnya adalah menyelaraskan dengan kebutuhan stakeholder, pemangku kepentingan mereka. Setiap pemangku kepentingan mereka itu memiliki kepentingan, memiliki interest, memiliki motivasi ya terhadap penawaran yang akan kita berikan kepada mereka. Ya, apakah itu selaras atau tidak? Semakin selaras, maka kita akan memiliki peluang yang besar bahwa proposal kita atau rencana kita itu akan diterima oleh mereka. Tetapi sebaliknya, kalau proposal kita tidak selaras dengan kepentingan mereka, interest mereka, maka kemungkinan sukses juga tidak akan besar. Kemudian berikutnya adalah eksekusi yang efektif. Eksekusi yang efektif itu intinya adalah ketika kita sudah sepakat, sudah ada dealing dengan mereka, ya kita harus benar-benar monitor. Kita harus mengerjakan dengan serius, kita monitor, dan kemudian kita evaluasi bersama. Tujuannya untuk selalu meningkatkan pelayanan itu semakin baik, sehingga ujungnya tujuan tadi tercapai, yaitu meningkatkan kepuasan. Karena pada prinsipnya manusia ataupun korporasi atau siapapun itu semakin hari tingkat kepuasannya itu semakin meningkat. Semakin demanding mereka. Ya, maaf, bukan kepuasan yang meningkat, tetapi mereka semakin demanding, semakin mengharapkan, harapan dia semakin membesar. Ya, dia mengharapkan kalau bisa murah, kalau bisa tidak bayar sekalipun, tetapi pelayanan yang prima kan gitu. Ya, ini mesti kita pikirkan. Nah, kemudian sebelah kanan itu investasi. Nah, investasi itu apa sih? Investasi itu semua hal yang kita butuhkan, ya, anggaran, sumber daya manusia, waktu yang kita butuhkan untuk mengelola customer. Kalau kita seminggu sekali datang ke Unilever, maka seminggu sekali rumah sakit tersebut akan mengeluarkan biaya. Pertama adalah biaya mobil atau biaya motor ketika kita datang ke sana. Biaya karyawan, karena karyawan tersebut dapat gaji dari rumah sakit. Itu kan biaya-biaya yang kita gunakan untuk melakukan perawatan. Belum lagi tadi yang saya sebutkan, membuat leaflet, membuat flyer, membuat presentasi. Bisa jadi kita ketika presentasi itu sekalian makan siang misalnya, dan kemudian kita harus membayar makan siang tersebut. Itu kan investasi semua. Ya. Nah, kemudian tentu saja investasi yang akan kita kelola tersebut itu harus kita selaraskan dengan
potensi dari customer tersebut. Kalau kita sudah memprediksikan bahwa customer tersebut tidak akan pernah menjadi customer kita, atau mungkin dia tidak merekomendasikan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah sebagai rumah sakit rujukan, ya untuk apa juga kita investasi ke sana. Nah, secara persis seperti itu. Nah, ini sesi terakhir untuk ini slide terakhir untuk sesi pertama, ya. Jadi ini adalah slide terakhir untuk sesi pertama, dan nanti kita lanjutkan untuk sesi siang hari. Kalau kita sebagai seorang KAM, Key Account Manager, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah satu, kita memilih market channel yang mana, saluran pasar yang mana yang akan kita garap. Ya, nanti kita akan diskusikan di siang. Untuk 2-3 terus gitu. Ya. Kemudian kedua, kita harus melakukan yang namanya seleksi, ya, atau clustering di customer tersebut. Ya, yang diawali dengan melakukan profiling, ya, profiling. Profiling ini cocok nggak? Kalau saya akan ada 5 perusahaan besar di Indonesia yang akan saya datangi, kira-kira profil mereka cocok nggak dengan kami punya strategi? Ya, kalau cocok, maka kita seleksi. Apakah benar kelima tadi itu benar-benar akan kita jadikan sebagai key customer kita atau tidak? Ya. Kemudian berikutnya adalah membangun strategi. Yang keempat adalah menentukan berapa budget yang akan kita gunakan untuk melakukan bisnis bersama mereka. Nah, ini fase yang di atas ini kita sebut dengan strategic phase, ya, atau fase strategik. Sedangkan yang bentuknya lingkaran ini adalah fase yang kita sebut dengan operasional atau eksekusi. Gitu ya kira-kira. Nah, kalau kita sudah memahami itu, menjalankan yang di atas, maka selanjutnya kita harus mengoperasionalisasikan, ya, konsep pemahaman tersebut, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang salesperson. Nah, ada 7 tahapan yang bisa dilakukan oleh seorang KAM. Pertama adalah knowing your customer, memahami customer dari banyak aspek. Ya. Pertama dari aspek organisasi customer tersebut, bisa dari visinya, bisa dari tujuannya, bisa dari strateginya dan operasional mereka. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami siapa saja pengambil keputusan yang ada di sana. Apakah seorang CEO yang ada di sana, atau pengambil keputusan cukup seorang Human Resource Director di sana. Ya, itu dari aspek organisasi. Kemudian detailnya lagi dari aspek organisasi, kita juga harus memahami juga mengenai orang-orang yang akan terlibat di link dengan kita. Siapa saja kira-kira? Misalnya saja seorang Human Resource Director. Kemudian di bawah Human Resource Director siapa saja yang akan ikut? Mungkin ada operational Human Resource. Bisa jadi seorang Compensation Benefit Manager di situ. Ya, itu aja udah 3 ya. Di Human Resource ada 3. Ya, asuransi kesehatan. Ya. Itu kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kemudian kita juga harus identifikasi lebih lanjut mengenai masing-masing orang. Bagaimana karakteristik orang tersebut. Ya. Kemudian lebih detail lagi kita juga akan melihat bagaimana peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Kemudian berikutnya kita juga harus melihat lagi motivasinya apa mereka mengambil keputusan tersebut. Ya, kita juga harus melihat dari sisi itu. Nah, sesi hari ini kita tidak akan mendiskusikan sedetail itu, ya, tetapi itu di sesi-sesi berikutnya bisa kita diskusikan. Kemudian yang kedua itu adalah build and improve relationship. Ya, tadi sempat saya singgung, ya, tapi nanti di sesi yang siang akan kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi opportunity atau peluang, mengidentifikasi peluang bisnis dengan mereka.
kemudian kita menciptakan value proposition atau mendevelop rencana, kemudian kita melakukan selling, penjualan atau presentasi kepada customer, kemudian tahap yang keenam adalah mengeksekusi atau menjalankan dan monitoring rencana, dan yang ketujuh adalah mereview. Untuk sesi kali ini, itu saya hanya akan membahas dua hal saja, yaitu knowing your customer dan building dan improve relationship to customer. Oke, saya pikir itu dulu, Mas. Baik, Pak Bagus. Untuk waktunya memang kita di sini sebenarnya sudah disetting, Pak, untuk 2 jam. Tapi kalau misalkan rekan-rekan mau istirahat dulu, nggak apa-apa. Kita rehat dulu 10 menit ya, Pak Bagus ya? Atau gimana? Ya, boleh, atau ditawarkan. Kalau mau saya lanjutkan juga nggak apa-apa. Iya, gimana peserta? Boleh kalau misalkan mau dilanjut atau enggak ini? Saya lemparkan ke peserta aja, Pak. Lanjut. Oh, lanjut saja. Atau tanya jawab dulu atau gimana, Pak? Atau gimana gitu? Diskusi. Masih bebas. Lanjut juga boleh. Mau rehat 10 menit karena Kang Sule, dari Mas agenda Sule. yang... Mas Sule, gimana Mas Sule? Iya, kenapa, Mas? Ini langsung lanjut aja ya, Pak, diskusi dulu atau gimana? Halo, Ini? kenapa? Langsung lanjut aja ya? Rehat 10 menit sih, Pak. Oke. Oh, baik. Baik, istirahat dulu aja, Pak. Lanjut aja sih, Pak. Oke, baik, baik. Saya ikut saja. Silakan moderator untuk bisa mengatur waktunya. Kalau tidak salah, menurut schedule nanti pukul 1 ya. Pukul 2, Pak. Pukul 2. Oh, sorry, pukul 2 ya. Pukul 2, ya. Silakan Baik, istirahat, yang mau minum boleh. kita rehat dulu ya, jam 2. Nanti lanjut lagi. Baik. Oke, silakan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi kalau kita melihat bahwa orang ke rumah sakit itu salah satu tujuannya adalah melakukan penyembuhan, ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita breakdown tadi sudah saya sebutkan di awal, siapa saja sih pengguna rumah sakit tersebut, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, termasuk dewasa ini termasuk dalamnya adalah nenek-nenek, kakek-kakek, begitu ya. Sebenarnya kalau rumah sakit yang banyak beredar sekarang, itu kan mereka datang ke rumah sakit, saya sebut aja rumah sakit dan kesehatan gitu, itu kan tidak serta-merta motifnya ingin menyembuhkan sakitnya, tetapi ada juga yang ingin melakukan treatment meskipun dia tidak sakit sebenarnya, tetapi dia ingin membuat lebih sehat, ya. Misalnya saja sekarang sudah mulai rumah sakit yang menyediakan treatment khusus untuk misalnya penambahan hormon misalnya. Kemudian mulai banyak juga klinik-klinik yang ke arah kosmetik ya, mulai menyediakan anti-aging dan sebagainya. Jadi mereka datang ke rumah sakit bukan semata-mata ingin menyembuhkan sakitnya, tapi juga ingin meningkatkan mutu kesehatan mereka. Ya. Nah, kita harus melihat juga fenomena yang ada di pasar, begitu ya. Fenomena dari para pengguna jasa rumah sakit dan kesehatan. Nah, kemudian di pihak lain, saat ini rumah sakit itu ada 2 tipe sekarang ya, atau dokter, saya sebut aja dokter lah ya. Karena mereka ke rumah sakit kan sebenarnya bukan untuk ketemu dengan pemilik rumah sakit ya, tetapi ketemu dengan dokter gitu ya. Baik itu yang sifatnya fisikal maupun yang virtual. Sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga, terutama startup itu yang sudah mengembangkan ke arah virtual dokter. Bahkan kalau teman-teman mengikuti teknologi yang zaman sekarang, suatu saat nanti operasi pun bisa dilakukan nanti dari rumah. Jadi dokter tidak harus datang ke rumah sakit. Dokter bisa menggunakan dengan teknologi melakukan operasi jarak jauh, gitu ya. Tapi mungkin tuh masih long way to go. Tapi di beberapa negara itu sudah mulai dikembangkan teknologi ke arah situ. Sehingga sekarang kita juga harus mikirin
value-value apa saja atau nilai-nilai apa saja yang sebaiknya juga bisa disediakan oleh rumah sakit, gitu ya. Ini kok ada tulisan ini kenapa ya? Oke. Nah, antara pengguna jasa rumah sakit dengan rumah sakit, antara pengguna rumah sakit dan dan rumah sakit itu ada perantaranya, ya. Perantara itu siapa sih? Pertama adalah keluarga atau rumah tangga. Kalau anak-anak ke rumah sakit pasti tidak sendiri, tetapi dia bersama orang tuanya atau keluarganya. Dan orang yang membayar ada orang tuanya, bukan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan, baik itu perusahaan yang swasta yang memang profit oriented maupun perusahaan-perusahaan lain yang non profit oriented. Kemudian ada pihak lain yaitu jasa pembayaran, yaitu ada BPJS misalnya yang miliknya pemerintah maupun dengan jasa-jasa lain yang non pemerintah yang biasa kita sebut dengan asuransi. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa nih customer kita? Kalau dari sisi korporasi, maka customer kita ada dua macam. Ya, korporasi itu ada dua macam. Satu perusahaan, yang kedua adalah jasa asuransi. Ya, kalau pengguna rumah sakit ada keluarga, kemudian ada isi keluarga tersebut. Oke, dalam konteks ini saya akan lebih banyak membicarakan mengenai korporasi, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak bisa terlepas juga dari orang-orang yang menggunakan jasa rumah sakit. Nah, ini mesti kita pahami nih. Seperti contoh anak-anak. Berapa persen sih di antara pengguna jasa ini yang masuk ke rumah sakit Islam Muhammadiyah dari kategori anak-anak? Remaja berapa? Dewasa berapa? Ini juga harus kita pahami bersama. Kok stuck kenapa ya? Oke. Nah, sebelum kita bicara mengenai korporasi, maka kita sebaiknya mengidentifikasi siapa pengguna rumah sakit Islam Muhammadiyah saat ini. Mulai dari nama, gender, usia, pekerjaan, alamat, ya itu yang sifatnya demografis. Kemudian yang berikutnya, yang saya beri tanda tanya, itu yang sifatnya psikografis. Atau orang menyebutnya sebagai perilaku. Ya. Kalau nama, gender, usia, pekerjaan, alamat, saat ini saya yakin bahwa teman-teman di rumah sakit tidak akan kesulitan untuk mendapatkan. Terutama mereka yang saat ini sudah melakukan atau menggunakan jasa rumah sakit Muhammadiyah. Gitu ya. Di sana pasti sudah ada database itu. Mas, ini kok ada tulisan start my video ini kenapa ya? Saya nggak ada videonya soalnya. Karena host bertanya. Halo? Iya. Ya, Pak Bagus, bisa dinyalakan dulu videonya, Pak Bagus. Oh, oke. Ya. Oke. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa kita mesti mengidentifikasi siapa pengguna dari dua aspek. Pertama psikografis, yang satu lagi ada demografis. Untuk demografis mestinya gampang. Tetapi dari psikografis kita juga mesti identifikasi. Misalnya dari keluarga bagus misalnya. Ada satu istri, satu anak ke rumah sakit. Pasti teridentifikasi nama saya, ya usia saya, gender saya, pekerjaan saya, alamat tahu pasti, nomor telepon tahu. Tetapi apakah teman-teman tahu bagaimana perilaku saya ya terhadap apa? Terhadap kehidupan saya? Apakah saya suka olahraga misalnya? Kalau saya suka olahraga apa? Atau saya perokok sebenarnya. Ya, ini kan orang-orang yang memiliki potensi olahraga pasti potensinya jarang ke rumah sakit karena dia sehat ya. Perokok potensinya besar ke rumah sakit nah, karena terancam oleh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok misalnya. Atau saya suka minum-minuman keras. Ya. Atau saya suka traveling ya. Kemudian kita juga itu dari sisi hobi, dari perilaku. Kemudian kita juga harus melihat motivasi ke rumah sakit itu untuk apa? Apakah lebih karena untuk meningkatkan kesehatan ataukah karena untuk menyembuhkan sakit? Nah, ini juga harus diidentifikasi. Kemudian kalau saya ke rumah sakit mana? Ya. Apakah rumah sakit itu harus yang terdekat? Rumah sakit yang paling jauh, rumah sakit yang menyediakan rumah makan di dalamnya misalnya, atau rumah sakit yang di situ ada Starbucks-nya misalnya. Nah, itu mesti diidentifikasi juga. Ya. Psikografisnya yang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Salah satu caranya melakukan survei pasti. Ya.
melakukan survei, baik itu yang dilakukan secara manual maupun dapat dilakukan juga dengan menggunakan teknologi, misalnya menggunakan Google Survey misalnya. Ya, jadi pelanggan-pelanggan rumah sakit yang saat ini sudah terdaftar itu bisa dikirimi kayak semacam kuesioner begitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita bisa lakukan. Nah, ini untuk menjelaskan apa yang kemarin sempat didiskusikan di awal terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi customer kita, salah satunya dengan survei. Gitu ya. Nah, ini penting. Justru kalau kita bicara mengenai rumah sakit, itu yang paling penting bukan soal nama, gender, dan sebagainya, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah perilaku dari target pengguna maupun orang-orang yang selama ini sudah menggunakan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan detail apa kebutuhannya. Karena perilaku inilah yang akan memberikan gambaran kepada kita apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, mereka ini, terutama yang dewasa, itu bekerja. Bekerja itu ada beberapa macam. Ada yang formal, ada yang non formal, ada yang sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Ya, itu kita juga identifikasi lagi. Apa kerja mereka? Apakah mereka target kita siapa sekarang? Apakah profesional, seorang karyawan, atau entrepreneur, seorang pengusaha? Ya, jadi di situ pun juga di sini ya di pekerjaan ini kita juga bisa mengidentifikasi apa kegiatan mereka, apa pekerjaan mereka. Kalau mereka sebagai karyawan, mereka kerja di mana? Nah, dari itu akan ketahuan sebenarnya bahwa yang pasti sebenarnya customer dari aspek korporasi yang bisa kita identifikasi dan kemudian kita bangun hubungan dengan mereka. Nah, kalau kita bicara mengenai channel market ini sebagai gambaran saja. Aku masih ikut seminar ini. Itu ada yang bersifat persoalan atau keluarga, itu warna hijau, ya, warnanya agak hijau muda begitu. Kemudian yang sifatnya korporasi. Saya sebut di situ ada perusahaan swasta, ada perusahaan asuransi, ada perusahaan perbankan, ada perusahaan non-profit institution, atau yang lainnya. Ya ini sebagai contoh saja. Kemudian di dalam perusahaan swasta misalnya, itu ada perusahaan A, B, C, dan D. Contoh, yang A perusahaan swasta Coca-Cola misalnya, Prison Flag, Danone misalnya, dan seterusnya. Itu kita bisa identifikasi lagi. Itu dapat dari mana? Dari tadi, data-data karyawan tadi. Karyawan dari mana? Dari Danone, dari Coca-Cola yang selama ini mereka kalau ke rumah sakit, mereka ke rumah sakit Islam Muhammadiyah. Pertanyaan berikutnya, kalau ada perusahaan yang tidak ada satupun karyawannya yang menyembuhkan sakitnya di rumah sakit Muhammadiyah, apakah ini tidak kita identifikasi? Kita identifikasi juga, gitu ya. Justru kita ingin bertanya, mengapa mereka belum menjadi pelanggan atau belum menjadi pengguna jasa di rumah sakit itu. Nah, disinilah sebenarnya kita bisa lihat. Kemudian asuransi. Siapa saja asuransi yang sudah bekerja sama dengan kita? Salah satunya kalau nggak salah BPJS ada 80 atau 85% itu ya, bahwa para pengguna jasa ini dibayar melalui jasa BPJS. Tetapi saya juga mendapat kabar bahwa dari 15% yang non BPJS tadi itu akan kita kembangkan. Oleh sebab itu kita juga mesti engage atau berhubungan atau mengembangkan hubungan dengan perusahaan asuransi di luar BPJS. Asuransi swasta ya. Nah, karena kenapa ini penting? Karena ini juga sebagai perantara mereka. Perantara mereka terutama dalam hal pembayaran terhadap tanggungan mereka. Ya. Kemudian adalah perusahaan perbankan juga di situ. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Di sanalah sebenarnya kita bisa mengembangkan market tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengenai bauran pemasaran yang kita diskusikan tadi, itu untuk menanggapi kebutuhan customer. Menanggapi kebutuhan customer. Ya. Tadi sudah kita diskusikan mengenai bauran pemasaran. Sebelah kiri ada fungsi atau departemen marketing plan dan sebagainya. Nah, sebenarnya bauran pemasaran ini adalah merespon dari para pengguna jasa atau customer tersebut. Ya, kita identifikasi dulu siapa penggunanya, kemudian siapa customer kita, dan kemudian kita bisa mendesain, menciptakan bauran pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Nah, berikutnya ini adalah assignment atau tugas
yang akan kita berikan kepada teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi, ya. Di sebelah kiri ada channel perusahaan apa itu, ya, kemudian subsegmennya, kemudian nama customer, ya. Silakan diisi ya sebanyak mungkin di situ. Untuk yang kanan kontribusi saat ini kalau itu mereka sudah bekerja sama, tapi kalau toh belum juga dikosongi saja. Kemudian sebelah kanan ada potensi untuk 2 tahun ke depan. 2 sampai 3 tahun ke depan. Kita ingin tahu di antara potensi-potensi ini mana saja yang rencananya akan kita garap untuk menjadi pelanggan kita. Ya, nanti ini saya minta tolong kepada teman-teman di Icebox untuk bisa mengirimkan kepada teman-teman, ya, sehingga teman-teman bisa mengisi dengan lengkap. Baik, dan baik. kemudian kita bisa diskusikan. Ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita sudah memiliki list ini, data ini, ya, apalagi kontribusinya sudah ketahuan, potensinya sudah ketahuan, maka kita dengan mudah itu bisa melakukan mapping. Ya, tenaga kita terbatas, resource kita terbatas, dan customer kita kemungkinan banyak sekali. Nah, karena saking banyaknya, maka tentunya kita harus memprioritaskan kemana kita ingin mengelola mereka. Contoh, ada perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, Danone, Unilever. Karyawannya banyak sekali. Kalau mereka kita kelola dan mereka semuanya atau 70% atau mungkin 50% dari karyawan mereka kalau sakit masuk ke rumah sakit Islam Muhammadiyah, maka yang terjadi adalah ada peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini berbeda dengan kalau kita mengelola customer kita, tetapi ternyata jumlah karyawannya hanya sedikit, ya, atau mereka tidak memiliki potensi untuk menjadi pengguna jasa rumah sakit Islam. Jadi waktu kita juga akan sia-sia di situ. Nah, disinilah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan seleksi. Seleksi itu bisa dilakukan dengan melihat 2 perspektif. Pertama, dari tarik customer. Pertama yang bisa kita lihat adalah size bisnis mereka. Size bisnisnya mereka, size bisnis itu bisa dilihat dari omsetnya, dari organisasinya, berapa besar organisasinya, berapa besar jumlah karyawan di situ. Ya. Kemudian dari karyawan pun juga bisa kita lihat berapa jumlah yang levelnya staff, berapa yang jumlah level supervisor, berapa yang jumlahnya levelnya manajer, berapa jumlah yang levelnya direktur, dan seterusnya. Dari situ kita bisa identifikasi sebenarnya target kita itu yang levelnya apa. Apakah untuk menengah bawah, ya supervisor misalnya, atau menengah level manajer, atau tingkat atas. Nah, dari situ, dari klaster itu saja, kita tentunya nanti juga bisa dengan lebih mudah membuat yang namanya bauran pemasaran. Jadi kita bisa buat paket-paket, paket sederhana, paket-paket telur, paket telur ditambah pakai daging yang harganya berbeda, yang which is harganya berbeda. Nah, itu bisa kita lihat. Itu dari sisi jumlah karyawan. Kemudian bisa juga dilihat dari pendapatan. Nah, kemudian apa saja yang menjadi concern dari customer tersebut terhadap bisnis kita. Itu juga kita bisa identifikasi. Kemudian yang kedua, atau yang horizontal, itu adalah hubungan bisnis kita dengan pelanggan. Pertanyaannya, kita rumah sakit, apakah sudah punya hubungan bisnis dengan Coca-Cola? Apakah kita sudah ada hubungan bisnis dengan Danone? Apakah kita sudah ada hubungan bisnis dengan Frisian Flag? Kalau belum, maka kita harus mengawali dari awal. Nanti kita akan diskusikan. Tetapi kalau misalnya itu kita sudah memiliki hubungan bisnis, maka kualitas hubungan bisnis tersebut harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan menuju yang lebih tinggi. Nah, bisa sebutkan. Kalau kita sudah belum punya hubungan bisnis, maka kita harus mulai berkenalan dengan mereka. Ya. Itu yang kita sebut dengan foundation. Jadi kita membangun hubungan dari awal. Tetapi kalau kita sudah ada hubungan bisnis dengan mereka, maka kita harus tingkatkan dari tingkat dasar ke tingkat yang kolaboratif. Ya. Kemudian, kalau sudah ke kolaboratif,
maka apa yang harus kita tingkatkan berikutnya? Nah, yang kolaboratif tadi di awal sudah saya sebutkan misalnya. Yang foundation juga sudah saya sebutkan. Ya, apa saja sih kriterianya? Bagaimana sih kita mengedepankan? Kalau yang foundation itu yang sifatnya transaksional. Selama ini ya ada 1-2 orang dari Coca-Cola yang menggunakan jasa rumah sakit Islam. Tapi kan baru 1-2 dan nilainya kecil misalnya. Nah, sekarang kita mau tingkatkan, jangan hanya 1-2 orang yang menggunakan, tetapi bisa 10, 20, 300 sampai 400 orang misalnya. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita meningkatkan hubungan tadi ke arah kolaborasi. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Nanti akan kita diskusikan di akhir-akhir ya. Tetapi paling tidak kita harus tahu dulu ciri-ciri foundation. Foundation itu kita lebih ke transaksional, kita memahami, kita memberikan solusi menurut perspektif kita bahwa itu akan dibutuhkan oleh orang lain. Sementara yang kolaboratif itu justru kita berawal dari mengidentifikasi dulu apa yang mereka butuhkan. Dari situlah kita menyediakan atau menyiapkan value proposition yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kemudian kita juga harus bisa membangun hubungan dengan organisasi dan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga mereka merekomendasikan masuk rumah sakit kita menjadi salah satu rekomendasi atau sebagai rujukan perusahaan tersebut untuk karyawannya. Yang lebih strategik apa? Yang lebih strategik adalah setelah kita melalui yang proses kolaborasi dan jumlah orang dari perusahaan tersebut sudah semakin banyak, transaksi oleh semakin banyak, maka kita bisa meningkatkan ke arah strategik. Misalnya, kita bisa melakukan kegiatan bersama untuk pemeriksaan ya secara umum. Jadi bisa jadi contohnya dengan mengirimkan tim ke pabrik atau ke perusahaan tersebut untuk melakukan identifikasi atau melakukan pelayanan-pelayanan quote-unquote gratis gitu kepada mereka. Atau kalau toh tidak gratis dengan harga yang reasonable. Atau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan ke penyembuhan, tetapi lebih ke arah treatment, ke arah untuk peningkatan kesehatan. Dengan cara apa? Misalnya workshop. Ya, kita bekerja sama dengan Coca-Cola misalnya. Ya, kita minta waktu mereka dan kebetulan mereka itu punya yang namanya sharing session. Danone juga punya sharing session. Prison Flag mereka juga ada kegiatan seperti itu. Sehingga mereka bisa mengumpulkan dan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi expertise kepada mereka. Nah, ini cara-cara yang bisa kita lakukan sehingga yang hubungan bisnis tadi semakin hari semakin meningkat, gitu. Ya, meningkat dalam hal apa? Dalam hal kualitasnya. Nah, bagaimana kita melakukan hubungan bisnis? Tadi saya sebutkan. Pertama, kita harus bisa diandalkan. Jadi kalau kita sebagai seorang salesperson, kita juga, saya nggak tahu persis ya, apakah salesperson dari teman-teman di rumah sakit Islam itu memiliki latar pendidikan dokter semua, misalnya, apoteker misalnya, atau yang lain ya. Paling tidak, kalau toh Anda bukan dari kalangan dokter, apoteker, atau dari yang lain, Anda harus mempelajari mengenai bisnis hospitality. Anda harus paham mengenai visi, ya, objektif, kemudian strategi yang dimiliki oleh dan value-value tentunya ya, yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Ya, Anda juga memahami sedikit-sedikit, ya, kalau harusnya sih banyak ya, tetapi kalau misalnya tuntutannya terlalu banyak mungkin juga tidak mudah juga ya. Tetapi intinya bahwa Anda harus memahami bahwa Anda harus berperan sebagai seorang konsultan. Jadi ketika Anda berkunjung kepada customer Anda, ketika Anda mempresentasikan, Anda pun juga dapat menjelaskan secara komprehensif ya, visi, misi, nilai-nilai atau value yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada kebutuhan customer. Ya, jadi key account management ini tidak bicara mengenai apa yang kita punya dan kemudian kita tawarkan, bukan. Tetapi kita justru mengawali, ini bicara mindset, kita mengawali justru dari kebutuhan mereka. Kita eksplorasi, kita gali apa sih kebutuhan mereka. Apa yang bisa kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan
oh saya punya paket A, B, dan C yang kita tawarkan ke mereka. Kalau itu yang kita lakukan, sebenarnya itu lakukan selling, hard selling. Jadi kita meyakinkan mereka untuk menggunakan produk-produk yang kita punyai. Tetapi kalau key account management itu berbeda. Key account management adalah kita harus pahami dulu kebutuhan mereka dan kemudian kita baru mendesain yang namanya bauran pemasaran tadi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah ini bicara mindset. Kemudian berikutnya adalah terbuka. Ya, kita harus terbuka dengan hal baru, teknologi yang baru. Nah, memang peran kita mungkin ada batasnya ya. Ada beberapa hal yang bisa kita kelola, ada beberapa hal yang itu bukan menjadi domain kita. Misalnya terkait dengan strategi korporasi, mungkin bisa jadi itu bukan domain kita. Kita lebih banyak mengeksekusi strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran kepada manajemen perkembangan bisnis rumah sakit yang saat ini, ya. Perkembangan mengenai kebutuhan masyarakat saat ini, ya. Perkembangan mengenai teknologi atau tren bisnis saat ini, sehingga secara internal itu juga bisa memperbaiki diri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pengguna jasa dan juga customer yang berupa perusahaan tadi yang semakin hari semakin demanding. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah belajar untuk mendengarkan. Ya, seperti dalam webinar kali ini, kita berusaha untuk mendengarkan. Sebenarnya saya ingin interaktif ya, kemarin saya mengusulkan untuk interaktif, tetapi saya mendengar ada sesuatu yang tidak mudah dilakukan karena teman-teman berada di ruang yang mungkin banyak orang, banyak lalu lintas orang dan sebagainya, sehingga cukup berisik, sehingga diputuskan untuk di-mute ya oleh teman moderatornya gitu ya. Karena saya pengennya interaktif sehingga kita langsung diskusi. Ya. Disinilah sebenarnya yang membedakan kita antara menjual kita sebagai salesman dengan seorang K. Jadi seorang K, satu, dia harus mampu membangun hubungan, membangun kepercayaan, dan kemudian bisa mengolah investasi tersebut. Cara menjual pun berbeda. Kalau salesman atau salesperson itu menjual apa yang kita punyai kepada mereka. Tetapi kalau kita tidak demikian, kita justru menggali dulu apa yang dibutuhkan oleh mereka dan kemudian kita kembali ke mereka dengan solusi yang kita miliki berupa paket-paket tersebut. Oke, waktu kita nggak banyak, jadi mungkin sebentar lagi juga selesai nih. Ya, jadi ini adalah slide terakhir, ya, slide terakhir dari apa yang saya janjikan di awal. Kalau kita kembali pada tahapan, ya, CAM cycle ini, saya baru membahas dua hal, yaitu knowing your customer, tadi sudah saya bahas, meskipun hanya sekilas. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan customer kita. Saya pikir itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Saya pikir kalau saya lihat dari jam yang saya miliki ini sudah sedikit lagi 40 menit ya, tinggal 3 menit lagi. Apakah boleh, ini usul aja nih Mas, apakah boleh ada sesi tanya jawab gitu? Dimungkinkan ada yang mau bertanya, saya akan coba untuk jawab. Oke, boleh Pak, silakan Pak. Boleh. Sangat dimungkinkan Pak. Monggo. Untuk peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung atau di chat atau boleh ngomong langsung. Langsung saja Pak. Silakan Bapak Ibu. Nah ini masih ada waktu 3 menit. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Pak, kembali ke bauran pemasaran dong, Pak. Maaf. Ya, Oke. Yang mana ini? Ya, yang slide-nya tadi yang sebagai contoh aja, Pak, yang contoh realnya tadi. Ini yang dari Dr. Sule ya? Iya, betul.
Ya, Nah, gimana, Mbak? kami Sebutkan, tadi Mbak, kan Mbak siapa nih? saya Fatma, Pak. Oke, Mbak Fatma. Monggo. Iya, Pak Bagus ya. Ya, Pak Bagus, saya mau nanya nih Pak Bagus. Tadi kan sempat disinggung di sini adalah people. People di ya, dalam bauran pemasaran ini kan kalau di sini ada pelanggan dengan usia produktif, ibu-ibu ya, arisan, forum ya, masyarakat sehat. Nah, ya. persepsi people di sini itu yang tadi Bapak sudah sampaikan itu adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pelayanan suatu pelayanan itu sendiri ataukah Betul. target, Pak? Orang-orang internal rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan tersebut. Baik. Nah, di sini ketika kita punya produk, Ya, katakanlah imun booster, kita ya, punya produk itu. Pelayanan ini sendiri kan dari ada di pendaftaran, ada ini apa prosesnya itu melalui mereka daftar dan itu kan ada admitting office atau segala macam di situ, Pak. Nah, ya. itu masukkah dalam people itu atau people itu hanya saja oh ini paket imun booster yang akan menangani atau akan memberikan pelayanan imun boosternya itu sendiri itu yang dimasuk people apa lebih luas kayak bagian administrasinya lah, bagian itunya seperti itu Pak, mohon maaf. Ya, semuanya Mbak. Sebenarnya Mbak, saya panggil Mbak Fatma aja ya, atau Bu Fatma. Semuanya itu. Jadi semua yang terlibat dalam proses imunobooster package tadi, mulai dari awal sampai akhir, ya. Mulai dari pendaftaran sebagai contoh. Kalau saya ingin melakukan imunobooster, kemudian saya telepon ke rumah sakit, ya pasti kan ada customer care. Pasti saya tanya, imunobooster itu apa sih, mekanisme berapa sih, bagaimana sih, harga berapa sih, dan sebagainya. Dan kemudian saya akan mendengarkan jawaban-jawaban tersebut. Kalau orang ini yang memberikan jawaban kurang nyaman bagi saya, mungkin itu adalah moment of truth pertama yang negatif ya, moment of truth negatif yang saya dapatkan dari rumah sakit tersebut. Dan itu seringkali menjadi kritikal, ya. Beberapa kali saya telepon ke perusahaan itu saya jadi agak malas ya. Ini bukan rumah sakit Muhammadiyah, tapi saya telepon ke beberapa perusahaan, tetapi responnya tidak sesuai yang saya harapkan. Saya menanyakan A, B, C, D, E, tetapi orang tersebut tidak tahu. Nah, ini kan menjadi penting bagi kita. Itu dari sisi administrasi atau pelayanan di awal. Kemudian belum lagi nanti misalnya ada yang kita sebut konsultan. Nah, saya nggak tahu persis apakah di rumah sakit Muhammadiyah ini menyediakan konsultan. Misalnya kalau begitu udah daftar dan kemudian datang. Dari situ ada diskusi dulu mengenai peran dari imunobooster. Apa sih kegunaannya? Apa sih kelebihan dari imunobooster? Apakah sih manfaatnya dan sebagainya? Itu ada konsultatifnya. Kemudian dari situ kan muncul paket-paket yang akan ditawarkan oleh si konsultan tersebut. Ibu sebaiknya menggunakan paket ini. Setelah tahu kebutuhannya, eksplorasi, maka akhirnya dari situ kita bisa hard selling juga mengenai paket-paket yang kita miliki. Kemudian berikutnya setelah dia setuju, dia tanda tangan, dia bayar misalnya, atau bayarnya baru separuh dulu, kemudian dia masuk ke ruangan dan kemudian diperiksa oleh seorang dokter. Ya. Dokter ini terlibat, bagaimana dokter ini menservis pelanggannya. Ya. Dokter yang helpful, dokter yang familiar, dokter yang sangat concern dengan kebutuhan customer itu yang saat ini sangat dibutuhkan. Nah, jadi jawaban saya itu dari yang awal sampai di akhir. Oleh sebab itu, Ibu, tadi saya katakan bahwa yang namanya bauran pemasaran itu tidak akan selesai hanya dikerjakan oleh seorang sales dan marketing saja. Tidak selesai juga hanya dikerjakan oleh seorang pelayanan rumah sakit, misalnya dokter. Pelayan rumah sakit itu yang saya maksud ada dokter, perawat, dan sebagainya. Tidak juga selesai oleh seorang pengembang di sini business development yang saya maksud. Kemudian orang finance dan sebagainya. Jadi pelayanan itu adalah total services yang harus dilakukan oleh orang-orang internal di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau kita berbicara mengenai bauran pemasaran,
Itu yang mendesain siapa? Yang mendesain adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di situ, orang-orang yang memiliki posisi, orang-orang yang memiliki kewenangan di situ, bukan hanya dari orang sales marketing, tetapi dari semua departemen yang ada di perusahaan tersebut. Begitu Ibu Fatma. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak untuk Ye. jawabannya. Nah, berarti kalau untuk berarti people di situ bukan hanya saja contoh imun booster. Imun booster di situ kan yang langsung memberikan pelayanan itu contohnya dokter. Dokternya lah yang memberikan suntikannya, perawatnya yang mendampingi atau membantu si dokter. Terus mungkin ada bagian-bagian lain gitu Pak. Jadi ini semua people ini include dari proses mendapatkannya gitu Pak ya? Iya, betul. Karena citra sebuah perusahaan, citra sebuah rumah sakit, itu sebenarnya bukan ditentukan saja oleh presiden direkturnya, para direkturnya, bukan. Justru lebih banyak ditentukan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan pengguna jasa. Mulai dari meja di depan sampai meja yang di belakang. Nah, inilah pentingnya kepada teman-teman sekalian, saya yakin di antara ibu-ibu sekalian memiliki posisi yang strategis, yang itu sebaiknya juga mulai disampaikan ke manajemen ya, atau bahkan di antara ibu bapak sekalian yang memang bagian dari manajemen, bahwa itu menjadi penting. Bahwa total services management itu menjadi penting. Silakan. Mas Okta, mungkin Ya, ada yang mau ditanggapin lagi, Bu Fatma? Oh iya, itu kan tadi baru people ya. Aduh, banyak banget ya. Ya. Boleh, silakan. Iya, karena kan ini kuliahnya singkat banget Pak, jadi mohon Betul. dimaklumi Pak gitu, biar lebih jelas gitu. Nah, berarti di sini ternyata people ini bukanlah suatu target, tapi ini adalah internal ya Pak ya. Jadi bukan people-nya itu ibu-ibu arisan atau itu, tapi internal kitanya ya yang melaksanakan atau memberikan services itu gitu kan ya Pak. Betul. Nanti kalau itu include semua, pasti kan produk ini pertama kali orang tahu atau orang pengen ngerti gitu kan dari depan, dari proses nggak cuma registrasi doang, mungkin dari security juga kan memberikan informasi tentang produk ini. Betul. Mungkin ya itu betul juga ya Pak ya. Betul. Jadi di sini saya simpulkan bahwasanya memang ketika kita punya produk itu harus semua lini yang ada di dalam sebuah rumah sakit itu atau instansi itu paling tidak harus tahu produk knowledge-nya untuk bisa ketika ada orang yang tanya atau membutuhkan pengertian atau informasi terkait produk ini, semua bisa memberikan informasi seperti itu Pak ya? Betul. Betul sekali Ibu. Jadi setiap produk, saya sebut saja produk, ya, paketnya kan macam-macam, produk pelayanan yang akan didesain oleh oleh rumah sakit, bahkan kalau bisa sebelum produk itu jadi, itu di-share kepada orang-orang yang berkepentingan. Mungkin security belum perlu dulu ya, tetapi kita mau mendesain sebuah paket A, begitu ya. Kita melihat di kompetitor kita sudah melakukan. Misalnya saja anti-aging, contoh aja nih ya, anti-aging. Anti-aging sekarang yang tren apa sih sebenarnya? Ya, oke, di perusahaan sana sudah menggunakan ABCD dan kita sedang mendesain ABCD, ya, yang mirip tetapi berbeda. Apa yang buat beda? Itu bisa di-sharing dulu, karena sebenarnya paket ini kan nantinya akan dilakukan oleh banyak orang ya. Semakin banyak yang tahu, terutama untuk posisi-posisi tertentu, itu semakin bagus. Sehingga banyak masukan dari mereka. Ketika desain itu sudah jadi, bahkan sudah dalam bentuk leaflet misalnya, ya semua orang mesti di-brief sebaiknya. Diberitahu mengenai produk knowledge itu. Karena ya end yang kita jual itu kan produk ya. Siapapun yang naik pelanggan atau pengguna jasa itu seringkali bertanya kepada siapapun yang dia temui. Mungkin suster lagi lewat tanya, dokter baru lewat juga bisa ditanya. Nah, apalagi bagian customer care yang ada di depan. Itu jawaban saya.
Baik, Pak, bagus. Nah, ini tadi baru mulai dari people. Nah, sekarang untuk menentukan harga atau price Ya. berdasarkan ini ada metodenya untuk penentuan harga seperti itu. Jadi ini diisi ketika harganya sekian. Untuk menentukan harga ini kita pakai metode apa seperti itu ya, Pak? Kalau harga yang masuk di sini ada harga yang harus dibayarkan. Sudah jadi harga jual ya, harga yang keluar dari rumah sakit untuk konsumsi umum. Jadi harga misalnya 425.000 atau 995.000 itu adalah harga yang memang sudah kita tawarkan kepada calon pengguna gitu ya. Tetapi ketika kita akan menentukan harga 400.000 atau 1 juta, itu tentunya ada pekerjaan internal ya. Pekerjaan internal yang harus melakukan kalkulasi. Oleh sebab itu, tadi kalau saya kalau saya bicara di sini ya, Ibu bisa lihat di sini kan untuk menentukan bahan pemasaran ini orang finance itu juga penting, orang komersial ini penting. Ya, karena orang komersial ini yang biasanya punya kalkulasi. Kemudian di situ juga orang-orang yang terlibat di sini itu juga bisa memberikan masukan. Sebenarnya harga yang yield itu berapa sih? Ya, kalau kita bicara mengenai penentuan harga jual atau harga yang ditawarkan kepada pelanggan, itu sebenarnya ada mekanismenya. Mekanisme pertama adalah kita menghitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah pelayanan. Dihitung pelayanan. Mulai dari dokternya berapa, obatnya berapa, ruangan berapa, dan sebagainya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan berapa margin yang akan kita ambil untuk pelayanan tersebut. Nah, sebelum menentukan harga 400.000 atau 1 juta atau 995.000 tadi, kita juga harus melihat ke kiri ke kanan ya. Ke kiri ke kanan itu misalnya kompetitor. Kompetitor harganya berapa paket? Misalnya 1.500.000 misalnya. 1.500.000 itu mereka dapat paket apa saja ya? Jangan-jangan di sana dapat makan minum misalnya. Sementara di kita tidak. Kita harus mikir juga apakah kita perlu juga menyediakan makan minum untuk immunobooster ini. Ya. Termasuk misalnya untuk dokter, immunobooster ini di sini ada paket lengkap dan paket basic. Ya. Paket lengkapnya itu apa saja sih? Itu sebenarnya kita bisa identifikasi juga. Itu kita bisa masukkan ke di produk ya. Paket basic isinya apa? A, B, C, D, E. Paket lengkap isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Nah, penyediaan paket A, B, C, D, E tadi itu kan membutuhkan biaya-biaya. Dari situ kan kita bisa formulasikan. Secara prinsip begini Bu, untuk menentukan harga jual ini, pertama kita harus paham dulu berapa modalnya, berapa ongkos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita menentukan yang kita sebut dengan margin yang kita ambil. Yang ketiga, kita akan menentukan dengan PPN. Ya, kalau memang itu ada pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan terhadap pemerintah, ya kita harus hitung dulu berapa pajak pelayanan tersebut. Kemudian ada elemen lain tidak yang harus dimasukkan. Sehingga di situ muncullah yang disebut dengan struktur harga. Nah, dari situ akan ketahuan sebenarnya keuntungan berapa dan sebagainya. Setiap perusahaan kan pasti punya hitungan dan polisi masing-masing. Oleh sebab itu, keterlibatan dari orang finance atau orang komersial sangat penting dalam menentukan salah satu bauran pemasaran. Dengan kata lain, Ibu, bauran pemasaran ini sebenarnya bukan domain 1-2 orang atau fungsi, tetapi ini domain seluruh fungsi yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, tinggal pembagiannya ini domainnya di level apa? Apakah level direktur, level manager, supervisor, atau yang lain gitu. Kalau soal pelayanan, saran saya sih melibatkan para dokter. Ya. Dokter kepala, dokter yang memang menangani pelayanan tersebut, ya, sehingga beliau bisa menyampaikan. Untuk dari pengembangan ini bisa memiliki ide-ide yang terkait dengan penyediaan fasilitas misalnya. Kemudian Mohon SDM. izin Pak,
waktu kita 10 menit lagi ya, Oh ya, boleh. mengingatkan. Ya, oke. Silakan. Lanjut. Silakan. Ya. 40 menit kan, Mas ya? Mas Okta 45 menit kan? Halo? Bu Fatma, masih ada yang mau ditanggapi? Gimana, Pak? 40 menit. Ini 40 menit kan total ya? Tadi kita langsung mulai selama 3 jam. Mulai dari jam 1, Oh, finalnya sampai jam 3 seperti itu. oke. Langsung Soalnya- satu waktu. Oke. Soalnya setahu saya 2 kali 40 menit soalnya. Kalau 40 menit iya, udah tadi keras ini. tadi kita udah setting langsung 3 jam, Pak. Oh gitu. Bu Fatma, masih ada yang ditanggapin? Atau yang Eh, lain? Mungkin yang lain dulu, silakan. Ya, boleh. Yang lain, kita masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya atau yang mau didiskusikan. Oke, mungkin belum ada. Bu Belum ada Fatma, ya? masih ada yang mau didiskusikan lagi ya? Boleh, masih ada Boleh. waktunya nih. Kalau apa? Enggak, Boleh. bukan mah. Mangga. Iya, Pak. Iya. Iya, yang tadi place sama physical evidence ya. Tadi yang Iya. saya lihat di contoh itu place-nya itu yang saya tangkap itu adalah tempatnya, lokasinya. Oh, ini di rumah sakit mana atau di mana? Saya tangkapnya gitu di place-nya. Kalau untuk physical evidence-nya yang saya tangkap itu diberikannya lebih spesifik di ruangan apa, mungkin ada ruangan khusus seperti klinik prima di kami ya, di klinik prima dengan ditambahkan dengan sistem one stop service kayak gitu Pak, lebih spesifik itu atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya gini, di awal tadi sempat saya sebutkan, sebenarnya kalau kita bicara mengenai 7P ini, ya 7P ini, P dari physical evidence itu pengembangan saja dari place. Kalau place tadi itu bentuknya ya supaya lebih tangible gitu, bentuknya bisa rumah sakit, poliklinik gitu, atau bahkan bisa jadi paket ini bisa kita lakukan di rumah misalnya ya. Artinya dari teman-teman rumah sakit mengirimkan tim satu mobil begitu bisa dilakukan di rumah misalnya nih ya. Itu place. Tetapi kalau bicara mengenai physical evidence, di situ sebenarnya adalah elemen-elemen ya, lain yang lebih detail yang nah, tidak semua orang suka dengan lukisan misalnya. Kalau saya ingin pakai imunobooster, maka saya pengen. Yang kedua, mungkin saya duduknya di tempat yang nyaman misalnya. Artinya recliner misalnya. Kalau memang itu boleh duduk ya, tapi kalau harus tidur ya harus tidur. Gitu. Kemudian berikutnya, saya bisa mendengarkan alunan musik di situ. Saya bisa, kalau di sini Dr. Sulaiman menggambarkan juga diberikan pewangian aromaterapi. Ya, itu sebagai contoh yang diberikan oleh Dr. Sulaiman. Tetapi tadi saya sempat challenge, apakah semua orang senang dengan pewangi aromaterapi? Tidak semuanya senang. Oleh sebab itu, apapun yang kita sediakan, fasilitas yang kita sediakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari pengguna jasa tersebut. Nah, artinya kalau kita linkkan dengan yang di depan tadi, ketika dia memilih paket yang lengkap tadi itu ada pilihan-pilihannya. Misalnya, saya nggak tahu persis ya, imunobooster itu kegiatan operasionalnya seperti apa ya. Tapi saya hanya ngebayangin aja bahwa orang tadi masuk ke ruangan dan kemudian diperiksa, kemudian mendapatkan treatment gitu ya. Nah, saya sendiri nggak tahu treatmentnya berapa lama di situ. Misalnya treatmentnya 1 jam misalnya. Nah, kemudian bisa nggak duduk dibandingkan tidur? Karena di sini disebutkan oleh Dr. Sulaiman tempat tidur pasien tidak bau. Oke, berarti ini harus tidur.
Kalau tidur, maka apa yang bisa saya lakukan ketika tidur selama 1 jam? Nah, mungkin di langit-langit itu ada TV gitu, atau mungkin bukan di langit-langit, tetapi di tembok sebelah itu ada TV yang bisa saya lihat. Kalau saya suka TV, ya. Atau kalau toh tidak suka TV, mungkin saya suka musik. Nah, itu bisa ditanyakan di awal, Ibu, sebenarnya. Ketika saya meregistrasi untuk ikut paket ini, maka saya bisa ditanyakan, ada pilihan-pilihan situ. Karena 1 jam saya butuh makan. Makannya apa? Oh, saya makan yang vegetarian. Saya seorang vegetarian. Kemudian ada pilihan-pilihan. Kemudian di situ Ibu suka musik? Suka. Ibu suka musik apa? Musik dangdut, musik klasik, atau apa? Nah, itu mungkin pilihan. Sehingga ketika orang tersebut sudah masuk ke dalam treatment, maka yang disetelkan jangan musik dangdut. Kalau memang ibu itu sukanya klasik. Atau sebaliknya, kalau sukanya dangdut, jangan disetelkan musik klasik misalnya. Nah, itu yang benar-benar fit. Ya. Jadi ini sangat customer oriented begitu. Sehingga orang akan semakin nyaman. Oh, saya datang di situ, saya mendapat treatment, dan kemudian saya mendapat perlakuan dan environment atau lingkungan, ya, ambience yang saya dapatkan di ruangan itu nyaman gitu. Nah, itu bisa dipikirkan Bu Fatma. Jadi kembali lagi, yang namanya physical evidence itu adalah alat-alat, ya, atau fasilitas yang berupa fisik, ya, yang bisa mendukung atau membantu untuk meningkatkan, ya, kepuasan dari si pengguna jasa tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah services yang harusnya menjadi preferensi atau harusnya menjadi kekuatan dari paket itu sendiri. Itu Ibu. Baik Pak Bagus, karena udah waktunya mau habis ya, mungkin nanti saya bisa konsul lagi gitu Pak. Ya, ya boleh. Ya, monggo silakan Mas Okta, saya kembalikan lagi. Mas Okta nih mute. Kok mute? Ya, Pak Bagus, untuk sesi ini sudah selesai Pak Bagus. Pak Bagus, bisa dengar suara saya? Ya. Untuk sesi ini kita sudah selesai. Nanti kalau misalkan ada yang perlu diinfokan atau nanti Okta, boleh Okta, silakan Okta. Oke, maaf tadi masih mute. Oke, kalau misalkan masih ada yang perlu didiskusikan, nanti Bapak Ibu bisa akses di sosial medianya kami Institut, ada Facebook dan Instagram juga. Boleh tanya-tanya di situ. Untuk sementara, mengingat waktu kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita bertemu di Kamis besok. Mungkin ada dari Pak Bagus, ada yang terakhir, masih ada waktu 2 menit. Silakan. Oke, baik. Jadi mensamarikan saja, ya. Apakah itu kamu mengelola customer atau key customer management atau key account management. Jadi key account management itu pada prinsipnya ada sebuah disiplin, ya, sebuah pendekatan, sebuah konsep, namun juga sebuah operasional untuk meningkatkan hubungan bisnis dan mengelola investasi kepada customer kita dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan kepada para pengguna. Para pengguna ini orang-orang yang menggunakan jasa rumah sakit. Jadi pendekatannya sangat berbeda dengan salesperson atau selling, ya. Tetapi ini pendekatannya lebih ke arah atau orientasinya pada peningkatan kepuasan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi di sini basicnya sebenarnya adalah customer service excellence, ya, yang kita kembangkan menjadi pendekatan yang komprehensif untuk menang bersama dengan customer. Kemudian yang kedua, bahwa
key account management ini sebenarnya sangat fit, sangat relevan apabila kita aplikasikan untuk mengelola customer yang bersifat atau dengan bisnis model B2B, ya, bukan B2C. Kalau B2C lebih ke selling. Kemudian berikutnya yang ketiga yang ingin saya strengthening adalah sebelum kita menjalankan ke customer, kita juga diharapkan memahami channel market kita. Jadi siapa target customer kita yang akan kita sasar, terutama yang berupa korporasi, ya, bukan individual. Meskipun pengguna rumah sakit ujungnya tetap individu, tetapi dalam konteks ini yang akan kita approach sebagai customer adalah korporasi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk mengerjakan assignment. Ya, tadi di halaman 12 setahu saya yakin nanti Mas Okta bisa mengingatkan kepada beliau-beliau. Tapi itu, terima kasih atas waktu dari teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Bagus. Itu sudah disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.